Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas 12 MIA 1. Kami mendapatkan tugas PKN dari Ustaz Radiansyah SPD mengenai hak dan kewajiban. Di samping kanan saya ada Al-Ustaz Rahman Ambo Dalle SPDI yang akan kami wawancarai. Apa kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik. Jadi kami akan menanyakan pertanyaan mengenai apa perbedaan hak dan kewajiban. Baik, terima kasih sebelumnya. Adapun menurut pemahaman kami tentang hak dan kewajiban itu, kalau hak itu adalah suatu hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi meskipun mereka saling bergandengan, pasti ada perbedaan antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu sendiri ialah apa yang semestinya kita dapatkan, apa yang harus kita dapatkan, baik itu sejak lahir, bahkan sebelum lahir kita sudah mendapatkan hak. Tetapi kalau kewajiban, kita bisa mendapatkan kewajiban, kita bisa baru mendapatkan hak apabila kita sudah melakukan kewajiban. Ya. Contoh misalnya dalam lingkungan sekolah, sebagai seorang pelajar, haknya mereka pelajar, pasti hak mereka berhak mendapatkan pelajaran ilmu dari sekolah tersebut. Tetapi di samping mereka ada hak yang mereka harus terima, tentu ada juga kewajiban yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan hak mereka. Contoh misalnya tadi, kalau mereka harus mendapatkan haknya, harus dulu memenuhi kewajibannya. Kewajibannya misalnya ya harus melakukan terdaftar di sekolah tersebut, atau harus membayar SPP-nya misalnya kalau ada. Kalau sudah tersalurkan itu kewajibannya, berarti haknya juga sudah bisa didapatkan. Jadi intinya hak itu bisa baru kita dapatkan apabila kewajiban kita sudah selesaikan atau laksanakan. Terima kasih untuk atas jawabannya. Ya, sama. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini hak-hak Bapak sudah dipenuhi oleh negara? Ya, alhamdulillah, bisa dikatakan ada yang sudah terpenuhi, ada juga yang belum. Tetapi intinya itu semua tergantung orangnya. Apakah dia sudah merasakan atau melaksanakan kewajibannya? Tentu dia sudah juga berhak juga mendapatkan haknya. Misalnya kalau kita sudah bayar pajaknya kepada pemerintah, kepada negara, tentu hak kita juga harus kita dapatkan. Misalnya kita diberikan perlindungan dari pemerintah, memberikan rasa keamanan bagi warganya. Tetapi kalau kita ingin meminta rasa keamanan dari pemerintah padahal kewajiban kita belum tunaikan, ya itu yang jadi masalah. Jadi intinya kewajibannya orang sudah dilaksanakan, baru kita bisa dapat hak kita, ya. Mungkin menurut saya sebagian sudah ada, tapi ada juga yang mungkin belum terpenuhi. Ya, itu menurut saya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Audi Arvanita dari kelas 12 MIPA 1. Di samping saya sudah ada Aidil Akbar dari kelas 11 IPS. Bagaimana harinya, Dek? Alhamdulillah baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami ingin bertanya seputar hak dan kewajiban.
Pernahkah Anda melakukan pengingkaran kewajiban? Pernah, Bagaimana itu? seperti bolos sekolah. Kenapa Anda bolos sekolah? Apakah karena mata pelajarannya atau gurunya? Karena mata pelajarannya. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, manakah yang harus Anda dahului antara hak dan kewajiban? Berikan alasannya. Maaf Kak, mungkin soalan ini saya tidak dapat menjawabnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, Dek. Baik, di samping saya sudah ada Nurul Aziza dari kelas 11 IPS. Bagaimana harinya, Dek? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami ingin bertanya seputar hak dan kewajiban. Seperti apakah hak menurut Anda? Maaf, untuk persoalan ini saya tidak bisa menjawab. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja pelanggaran hak menurut Anda? Pelanggaran hak contohnya seperti pencemaran nama baik, melanggar peraturan sekolah, dan rasisme antar agama. Baik, terima kasih, Dek, atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kurtubi, kelas 12 MIA 1. Di samping saya sudah ada teman sekelas saya yang bernama Rahmat. Apa saja kewajiban negara bagi Anda? Ya, kalau masalah dibilang tentang negara banyak. Salah satunya itu adalah mematuhi peraturannya. Contohnya itu membayar pajak, mematuhi lalu lintas, dan seterusnya. Cukup sekian jawaban dari saya. Mungkin sudah cukup. Ya. Di samping saya sudah ada teman kelas saya yang bernama Reski Audiarvanita. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai mempertanyakan pertanyaan. Ketika kita melakukan kewajiban seperti bekerja di kantor, dan setelah bekerja dan mendapatkan hak kita, contohnya gaji, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda sudah melakukan kewajiban Anda, tetapi tidak diberikan hak yang seharusnya diberikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya ketika kita sudah melakukan kewajiban lalu hak kita tidak diberikan, ya mungkin kita harus komplain, karena bagaimanapun juga itu adalah hak kita. Kita sudah melakukan kewajiban kita tetapi tidak diberikan hak, itu sangat salah. Karena menurut saya bagaimanapun hak itu punya kita, begitu ya. Jadi kalau misalnya tidak dikasih, ya minta. Kalau misalnya tidak dikasih lagi, kalau sudah minta, laporkan ke pihak yang berwajib. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1. Di samping saya sudah ada Kak Mastan SPD selaku masyarakat setempat. Baik Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya bertanya, apa saja hak yang Anda miliki? Sebagai warga negara Indonesia, saya berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Dan sebagai orang kantoran, ya, saya berhak untuk mendapatkan gaji dari kantor saya itu sendiri setelah melakukan kewajiban saya sebagai orang kantoran. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih cara kakak untuk menjadi warga negara yang baik? Dengan cara menaati peraturan perundang-undangan 1945 dan melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yaitu membayar pajak, gitu. Oke, baik, sekian dari video kami. Makasih untuk waktunya Kak. Untuk video kali ini kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.